Shalom, selamat pagi semuanya. Kembali kita boleh berjumpa dalam acara online service pagi hari ini. Saya percaya kita semua pengerja dan jemaat Ecclesia Mission diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya dimanapun saat ini kita berada, saya percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Tuhan pasti melawat kita semuanya. Sebentar kita akan memuji, kita akan menyembah Tuhan. Kita menghadap tatah kudus Tuhan pagi hari ini. Mari saudara, kita satukan hati, kita mau berdoa kepada Tuhan. Engkaulah Tuhan yang ajaib bagi setiap kami. Kasih setiamu besar untuk kami Tuhan. Untuk itu kami mau bersyukur kepadamu dari hati kami yang terdalam Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa dari tempat ini Tuhan, karena kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Dan saya percaya bahwa Engkau Tuhan yang sanggup melawat setiap kami. Bapa, kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan yang besar di dalam hidup kami. Tidak pernah terukur kasih-Mu Tuhan. Engkau telah mati buat kami. Dengan darah yang mahal Engkau tebus kami Tuhan. Untuk itu pagi hari ini Tuhan, kami bawa ucapan syukur kami yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Thank you Lord Jesus. Sungguh kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Sama-sama katakan tak terukur. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Engkau yang layak Tuhan, layaklah
Sekali lagi katakan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kasih setia-Mu besar. Haleluya, syukur. Haleluya. Hiara la 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 masih hiara. Inama kakara la 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 masih. Haleluya. Sungguh Engkau baik Tuhan, kasih setia-Mu. Haleluya. Jangan ada yang berdiam. Sembah Tuhan pagi hari ini, sebab Dia baik. Haleluya. Hiara la 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 mata kara la la la. Hiara bala bala la la masih hiara la la la. Yesus, kami sembah Engkau, sebab Engkau yang layak terima pujian kami. Haleluya. Hiara la 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 masih hiara la 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 masih. Thank you Lord Jesus. Sungguh bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Engkau yang pegang setiap kami Tuhan. Kami terus berharap kepadamu Tuhan. Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Biarlah kami terus Tuhan melekatkan hidup kami kepada Engkau. Sebab Engkaulah sumber segalanya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau menyatakan iman kami kepada Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan setia kepada Engkau sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Inilah kami Tuhan. Kami berseru kepada Engkau Tuhan. Haleluya Jesus. Sama-sama katakan, Tuhan ku percaya, tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan ku percaya. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Janji-Mu setia. Engkau setia Tuhan. Tetap ku hidup bagimu sampai selamanya.
kepadamu Tuhan. yang berharap Terima kasih ya Tuhan. padamu. Oh Yesus, Takkan kau biarkan Tuhanku percaya. Kami pegang janji-Mu Tuhan. janjimu setia. Yes Lord Jesus. Tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Kami percaya kepadamu Tuhan. Tuhanku percaya. Tangan-Mu menjaga. Yang berharap kepadamu, takkan kau biarkan. Tuhanku percaya, janji-Mu setia. Tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Sekali lagi, lebih sungguh. Tuhanku percaya. Yes, tangan-Mu menjaga. Yang berharap kepadamu, takkan kau biarkan. Tuhanku percaya, janji-Mu setia. Tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Tetap ku hidup, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Tetap ku hidup, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Bagimu segala kemuliaan, pujian, hormat, syukur. Tidak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan.
Shalom, jemaat Eklesia yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di online ibadah kita pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya akan menyambung khotbah seri yang saya sudah mulai 2 minggu yang lalu, yang saya beri judul Rahasia untuk Berbuah. Nah, nats yang sudah kita bahas dalam 2 minggu yang terakhir, saya mau ajak saudara melihat kembali dalam Lukas pasalnya yang ke-13 ayat ke-6 sampai yang ke-9. Demikian bunyinya. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Saudara, 2 minggu yang lalu saya sudah memulai dengan poin-poin yang pertama, yaitu untuk rahasia sebuah pohon ara untuk berbuah. Anak Tuhan, jika dia mau berbuah, langkah yang pertama adalah dia harus bersedia untuk dicangkul. Kita lihat ayatnya. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya. Jadi yang pertama adalah bersedia untuk dicangkul. Nah, kita sudah belajar bahwa proses atau stage di dalam dicangkul ini atau memberikan diri untuk dicangkul adalah proses menemukan the X factor. Menemukan the X factor. Dimulai dengan pencatatan-pencatatan yang terbuka dan jujur. Apa yang kita rasakan saat kita merasa tidak enak waktu diajak untuk melayani, diajak untuk bersekutu, atau diajak untuk apapun. Ada sesuatu yang mengganjal di hati yang membuat kita marah, membuat kita tidak comfortable. Kita mulai mencatat. Lebih dalam daripada itu, perasaan-perasaan ini umumnya biasanya mempunyai akar yang lebih dalam lagi. Akar yang lebih dalam lagi yang mempengaruhi akan jiwa atau perasaan atau pikiran kita. Biasanya dipengaruhi oleh pikiran yang sia-sia, oleh pikiran dunia, dan hampir bisa dipastikan karena luka batin itu. Itu sebabnya stage ini, tahap ini bukanlah tahap yang mudah. Saya katakan sekali lagi, sama sekali tidak mudah, saudara. Saya ingat saya berbicara dengan Pak Sutri, pasangan suami istri yang hubungannya tidak baik. Saya bertanya kepada mereka, apakah Bapak dan Ibu mau supaya hubungannya itu dipulihkan, menjadi baik? Dan mereka dua-dua berkata, ya kami mau. Lalu saya katakan selanjutnya kepada mereka, kalau hubungan kalian mau menjadi lebih baik, mau atau tidak mau, kalian harus mengizinkan untuk digali dari masa-masa lalu, terutama dari luka-luka batin ini. Sang suami menganggukkan kepalanya, tanda dia setuju. Tapi kepada giliran kepada sang istri langsung menolaknya. Saya tahu, saya mengerti, karena memang untuk menggali luka-luka batin, masa-masa lalu, itu sangat-sangat menyakitkan. Menggali, mencangkul hal-hal yang telah menyakiti kita, itu sama sekali tidak mudah. Tapi ini adalah langkah yang harus dilakukan, khususnya kalau kita mau berbuah. Nah, kita juga belajar langkah yang kedua tadi adalah pengurus kebun itu berkata, izinkan aku mencangkul tanah di sekelilingnya dan aku akan memberi pupuk kepadanya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang memberi pupuk ini, yaitu
khususnya firman Tuhan, karena hanya firman Tuhan adalah pupuk yang paling ampuh atau pupuk satu-satunya untuk kita bisa bertumbuh dan berbuah. Nah, kita belajar untuk memberi pupuk kepada firman Tuhan diperlukan suatu connection. The power of connection ini, saudara. The power of connection yang saya katakan minggu lalu harus dilakukan oleh kedua belah pihak, baik pengurus kebun anggur maupun pohon ara itu sendiri harus sama-sama proaktif. Dan saya tekankan, baiklah kita proaktif membangun hubungan itu dengan positif, jangan negatif, saudara. Pengurus kebun anggur, janganlah memberi makan firman Tuhan, memberi pupuk dengan cara the Bible bashing itu, saudara. Dengan menyorotkan sinar itu ke muka. Meskipun sinar itu adalah sinar kebenaran, tapi kalau langsung ditembakkan ke muka seseorang itu biasanya reaksinya tidaklah begitu efektif. Orang menjadi tersinggung dan sebagainya. Namun lebih efektif jika cara lampu itu disorotkan ke depan sehingga orang yang di dalam kegelapan itu, orang yang mencari kebenaran, orang yang mencari terang itu lebih mudah dituntun ke dalam terang kebenaran yang ada di depannya. Dengan kata lain, seringkali teladan kebenaran itu berbicara lebih banyak, lebih powerful, lebih efektif kepada pohon ara yang tidak berbuah. Nah, saya juga mau tekankan sekali lagi untuk para pohon ara, kita kalau menjadi pohon ara, kalau mencari pengurus kebun anggur, pastikan pengurus kebun anggur yang baik, yang memberikan kita makanan yang sehat, yang memberikan buah, karena kita mencari buah, menghasilkan buah. Janganlah mencari pengurus kebun anggur yang memberi racun, saudara. Dari mana tahunya mencari racun? Ketika buah-buah kehidupan pengurus kebun anggur itu, buah-buah yang diberikan kepada kita tidak menghasilkan buah-buah yang memuliakan Tuhan. Kita bukan tambah mengasihi Tuhan, kita bukan tambah mengasihi sesama, kita bukan tambah tertanam, kita bukan tambah setia melayani Tuhan, kita bukan tambah berani untuk sharing kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kalau itu bukan buah-buahnya, saya ragu pengurus kebun anggur itu tidak memberi makanan yang sehat, tapi malah menjadi racun bagi kita. Nah, hari ini kita akan membahas poin yang ketiga. Faktor yang ketiga, bagaimana kita menjadi pohon ara yang berbuah. Mari kita perhatikan nats selanjutnya. Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Di sebelah saya ini ada sebuah pohon ara yang kalau saudara lihat ukurannya jauh lebih kecil dari pohon ara yang sebelumnya saya perlihatkan di Botanical Garden yang usianya sudah 150 tahun. 2 bulan yang lalu kira-kira saya datang ke tempat ini, saya melihat pohon ara ini belum ada daunnya sama sekali. Tapi hari ini saya datang ke tempat ini, saya melihat pohon di sini sudah memiliki daun yang cukup banyak. Namun ada satu hal, saya belum melihat buah pada pohon ara ini. Menurut pemilik dari pohon ini sekaligus sebagai pengurus dari pohon ara ini, pengurus kebun anggur dari pohon ara ini, dia memberitahu kepada saya bahwa dia sudah mencangkulnya, bahkan sudah memberi pupuk. Namun untuk pohon ara ini bisa menghasilkan buah, diperlukan faktor yang ketiga, yaitu faktor waktu. Demikianlah kehidupan kekristenan kita untuk menjadi pohon ara yang berbuah. Kehidupan kekristenan yang berbuah. Yang pertama, kita harus memberikan diri kita digali, dicangkul. Yang kedua, diberi pupuk, diberi makanan.
Tapi ada faktor yang ketiga yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu faktor waktu. Ya, faktor yang ketiga adalah faktor waktu. Seperti saudara lihat tadi, pohon yang menghasilkan daun ini diperlukan waktu 2 bulan, saudara. Nah, membahas soal waktu, untuk lebih jelasnya saya mau ajak saudara membaca dalam kitab Yakobus pasalnya yang kelima. Kitab Yakobus pasalnya yang kelima. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan demikian. Yakobus 5, 7 sampai 11. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan jangan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara, dari teks yang baru saja kita baca, ada 3 hal yang saya mau sampaikan sehubungan dengan waktu. Yang pertama adalah, Nats ini berkata, sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Nah, tentunya kita tahu apa yang dilakukan oleh petani setelah dia mencangkul, setelah dia memberi pupuk kepada tanamannya. Apakah petani itu hanya kerjaannya holiday? Apakah petani itu kerjaannya hanya browsing HP, website, begitu berhari-hari, saudara? Ataukah petani ini tidak melakukan apa-apa? Atau bahkan petani ini hanya berkeluh kesah? Kapan ini musim selanjutnya datang? Kapan musim panen ini datang? Saya percaya tidak. Selama petani ini menantikan, setelah dia habis mencangkul, setelah dia habis memberi pupuk, sebelum dia menantikan masa panen, masa berbuah, petani ini banyak melakukan hal-hal yang dia persiapkan, saudara. Nah, pada saat-saat seperti ini, saya melihat satu kemiripan bahwa kita ini ada di dalam masa penantian. Saudara suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, kita seperti ada dalam masa penantian. Masa pandemik ini, saudara, saya melihat ada banyak orang yang udah nggak sabar. Nggak sabar apa? Nggak sabar pengen cepat vaksin ketemu. Supaya apa vaksin kalau ketemu? Oh ya, kalau vaksin ketemu, saya bisa balik lagi holiday. Saya bisa holiday ke sana, ke sini. Saya bisa melakukan hal-hal yang saya biasa lakukan dahulu. Saya bisa shopping tanpa harus ketakutan. Saya bisa kuliner kemana-mana tanpa harus register sana sini, takut sana sini. Saudara, saya mau katakan, bahkan vaksin itu sendiri pun memerlukan waktu untuk membuktikan bahwa itu vaksin yang efektif, vaksin yang aman, saudara. Tapi enggak, orang begitu enggak sabarnya karena pengen cepat-cepat kembali ke kebiasaan yang dulu. Padahal dengan adanya pandemik ini banyak hal Tuhan berbicara. Tuhan banyak mencabut berhala-berhala yang diambil dari hidup kita dengan tujuan atau purpose ilahi.
Tapi kalau kita menjadi petani yang gagal menangkap apa yang Tuhan maksudkan, kita ingin cepatnya, pengen semuanya cepat-cepat, buru-buru berganti. Kita ini adalah domba-domba, saudara, yang mengikuti gembalanya. Domba itu biasanya lambat. Kalau gembalanya berhenti, dia berhenti. Nah, domba itu nature-nya lambat, namanya juga biri-biri. Kalau jalannya cepat-cepat, namanya buru-buru, bukan biri-biri. Nah, itu sebabnya saya mau memberikan beberapa hal yang kita bisa lakukan sewaktu kita di dalam masa penantian ini. Hal yang pertama, apa yang kita bisa lakukan adalah masa penantian adalah masa persiapan bagi kita. Masa persiapan. Nah, di dalam masa persiapan ini, kalau kita perhatikan akan tokoh-tokoh Alkitab, saudara, sebelum janji Tuhan itu digenapi dalam hidup mereka, semua mengalami masa-masa penantian ini. Abraham 25 tahun, Yusuf 13 tahun, Musa 40 tahun dalam masa penantiannya, Kaleb 45 tahun, Daud belasan tahun. Dan di dalam masa-masa penantian itu, tokoh-tokoh ini mengalami hal yang sama. Ada sesuatu yang dibentuk di dalam kehidupan mereka. Nah, sama seperti pohon yang harus mengalami proses waktu ini, demikian juga kita di dalam masa menantikan buah kadang-kadang tidak bisa langsung, tapi harus melalui proses penantian. Dan di dalam penantian itu kita tidak pasif, tapi jadikanlah masa penantian itu masa persiapan. Perhatikan ayatnya, saudara. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Saudara, tahukah bahwa kita semua ada di dalam masa penantian? Penantian apa? Penantian kedatangan Tuhan yang sudah dekat. Kembali kita bertanya, apakah di dalam masa penantian akan pengantin kita yang akan datang itu, sudahkah kita melakukan persiapan-persiapan? Atau kita sibuk flirting around, kita sibuk dating, bermain-main dengan berhala-berhala yang ditawarkan oleh dunia kepada kita. Padahal seperti tadi saya katakan, berhala-berhala itulah yang justru diruntuhkan oleh Tuhan pada masa-masa pandemik ini. Di dalam masa penantian ini adalah masa-masa kita menggali dan mencangkul diri sendiri. Dan perhatikan, bukannya sibuk, bersungut-sungut, dan saling mempersalahkan, saudara. Supaya di dalam masa penantian ini, kita fokus bukan kepada orang lain, tapi fokus kepada diri kita. Menggali dan mencangkul di X Factor itu, saudara. Nah, di dalam masa-masa ini pertanyaannya, apakah kita semua sudah siap pada saat pengantin kita akan datang? Firman Tuhan berkata, biarlah pengantinnya itu menjadi kudus dan cacat tidak bercela. Di dalam kitab Wahyu dikatakan, dia akan menjemput calon pengantinnya yang telah siap sedia. Kata siap sedia itu dalam bahasa aslinya dikatakan sudah menjadi kudus. Kudus artinya dipisahkan, tidak menjadi sama dengan dunia. Apakah kita sudah menjadi pribadi-pribadi yang berubah akibat hasil dari kita introspeksi diri, mencangkul, dan memberikan diri untuk diberi pupuk menjadi pengantin-pengantin yang siap menerima kedatangan pengantin kita. Jadilah petani yang siap untuk masa panen kita. Yang kedua, saudara. Yang kedua, di dalam masa penantian, jadikanlah itu menjadi masa persekutuan kita. Masa persekutuan. Nah,
Ayatnya berkata begini, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Para nabi dikenal sebagai orang-orang yang berbicara demi nama Tuhan. Untuk seseorang berbicara demi nama Tuhan, kita sudah bisa pastikan bahwa orang itu atau para nabi itu di sini adalah orang-orang yang telah bersekutu dengan Tuhan. Karena tanpa persekutuan bagaimana dia bisa tahu dan dia bisa menerima perkataan-perkataan Tuhan yang dia harus sampaikan. Nah, masa penantian adalah masa persiapan, masa persekutuan bagi kita semua. Dan dikatakan begini saudara, turutilah teladan penderitaan dari para nabi ini. Nah, para nabi dalam perjanjian lama khususnya seperti saudara tahu adalah orang-orang yang banyak menderita karena persekutuan dengan Tuhan dan tugas-tugas mereka. Tahukah saudara, justru di dalam penderitaan seringkali kita menjadi semakin erat dengan Tuhan, semakin bersekutu dengan Tuhan. Saya ambil salah satu contoh di dalam kitab suci kita, yaitu Daud. Daud dikenal sebagai orang after God's heart. Dan dia banyak menulis puisi-puisi saat dia bersekutu dengan Tuhan. Dan ada satu mazmurnya yang terkenal, yaitu Mazmur 23. Saudara perhatikan bagian dari Mazmur 23 ini dikatakan begini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saya mau jelaskan sesuatu pada saat Daud diberkati. Seperti domba yang diberi makan, diberikan berkat yang luar biasa. Apa yang dia katakan? Dia berkata, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Perhatikan, pada saat dia diberkati, dia river Tuhan itu sebagai ia, orang ketiga. Tapi pada saat Daud di dalam lembah kekelaman, di dalam penderitaan, dia river Tuhannya sebagai begitu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Perhatikan bedanya. Pada saat dia diberkati, pada saat anak Tuhan diberkati, mereka refer Tuhan itu sebagai pihak yang ketiga. Tapi pada saat di dalam lembah kekelaman, di dalam penderitaan, seringkali persekutuan kita menjadi lebih erat dengan Tuhan. Mungkin kita yang hidup di negara Australia ini, kita sangat diberkati. Dan ada banyak saudara-saudara kita, saudara-saudara sesama Kristen yang hidup di negara-negara yang serba sulit. Mereka kadang-kadang lebih untung dari kita, saudara. Karena mereka diberikan kesempatan untuk lebih dekat. Tapi saya mau katakan, saudara, kita tidak perlu harus menderita. Tapi kita bisa mengambil pilihan untuk bersekutu dengan Tuhan. Di dalam masa penantian ini, jadikanlah sebagai sarana untuk bersekutu dengan Tuhan. Yang pertama, jadikanlah ini masa persiapan. Yang kedua, jadikan masa persekutuan. Dan yang ketiga, jadikanlah ini menjadi masa persetujuan. Masa persetujuan dengan Tuhan. Kenapa, saudara? Orang bisa memiliki persekutuan dengan Tuhan di dalam arti rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, tapi belum tentu orang itu setuju dengan Tuhan, saudara. Orang yang datang kepada Tuhan dengan nangis-nangis, belum tentu orang itu setuju dengan Tuhan. Justru karena Tuhan belum setuju dengan dia, maka dia nangis-nangis, saudara.
Orang yang berdoanya banyak dan doanya panjang-panjang, belum tentu orang itu setuju dengan Tuhan. Mungkin orang itu berkata doanya lama karena dia bergumul dengan Tuhan. Tapi mungkin dari surga Tuhan berkata, kamu ngotot makanya panjang-panjang doanya dan lama-lama. Jadi belum tentu orang itu yang bersekutu dengan Tuhan itu mereka langsung otomatis setuju dengan Tuhan. Nah, ayatnya berkata begini. Ayat selanjutnya, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saya garis bawahi pada akhirnya. Nah, pada akhirnya, sebelum kita memetik buah janji-janji Tuhan kepada kita, ada sesuatu yang terjadi, saudara. Yakobus memberikan satu teladan yang diambil dari Ayub. Menarik, Ayub ini. Kenapa dia ambilnya Ayub, saudara? Kenapa dia nggak ambil orang yang lain? Kalau saudara perhatikan, Ayub ini adalah satu pribadi yang menarik. Dia memiliki 4 gelar, saudara. Dia orang yang jujur, saleh, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. 4 gelarnya Tuhan berikan kepada dia. Namun apa yang terjadi? Malapetaka, penderitaan terjadi kepada Ayub, orang yang sangat saleh ini, saudara. Nah, menariknya, kalau ada orang yang seperti itu, lalu dia mengalami malapetaka yang sangat luar biasa, ini kan tidak adil, saudara. Kalau saudara jadi Ayub, kalau saudara mau protes kepada Tuhan, itu pantas. Kalau Ayub mau menuntut jawaban dari Tuhan, kenapa ini terjadi? Saya anggap itu pantas. Namun pada akhirnya Tuhan memberikan berkat-berkat yang luar biasa. Namun sebelum pada akhirnya itu, apa yang terjadi kepada Ayub? Kalau saudara baca kitab Ayub di pasal-pasal yang terakhir, saudara akan perhatikan beberapa hal. Di antaranya dikatakan bahwa Ayub mencabut segala perkataannya. Semua perkataan protes, pertanyaan-pertanyaan menuntut kepada Tuhan, bahkan menantang Tuhan. Dia mencabut semua perkataannya. Dan ada satu hal lagi. Ketika Tuhan berkata, kamu harus mendoakan teman-temanmu. Siapa teman-temannya? Teman-temannya yang telah menuduh Ayub dengan tidak benar. Seharusnya kan mereka yang minta maaf dan mendoakan Ayub. Tapi Tuhan berkata, kamu yang mendoakan mereka. Dan ketika Ayub setuju, ketika dia berkata, aku mencabut semua perkataanku, aku mengakui kebesaran Tuhan, aku mengakui keadilan Tuhan, aku mengakui the wisdom, hikmatnya Tuhan, meskipun Ayub nggak tahu loh. Nggak sampai pada akhirnya Ayub nggak tahu apa yang menyebabkan malapetaka terjadi kepada dia. Tapi Ayub mencabut perkataan. Dengan kata lain, Ayub telah menjadi setuju bahwa Allah berhikmat. Allah tahu apa yang dia lakukan meskipun Ayub tidak mengerti. Dan Ayub taat kepada Tuhan. Aku akan mendoakan teman-temanku. Meskipun secara akal sehat, teman-temannya yang harusnya mendoakan kepada dia. Dengan kata lain, Ayub setuju. Pada akhirnya dia setuju. Sehingga pada akhirnya Tuhan memberikan buah dalam kehidupan Ayub. Berupa pemulihan. Pemulihan di dalam hartanya, pemulihan di dalam kesehatannya, bahkan pemulihan di dalam keluarganya. Dia memiliki anaknya
kembali. Nah, sebagai yang terakhir, saya mau challenge, saya memberikan suatu tantangan kepada kita semua. Apakah Tuhan juga bisa berkata hal yang sama kepada Bapa dan Ibu di tempat saudara masing-masing? Apakah Bapa dan Ibu karena ketekunan Bapa A, karena ketekunan Ibu B, karena ketekunan saudara, Allah bisa berkata pada akhirnya. Pada akhirnya. Saya berdoa supaya kita semua sampai kepada tahap di mana pada akhirnya Tuhan akan memberikan buah-buah janji-janjinya kepada kita. Pemulihan-pemulihan, jalan-jalan keluar, atau apapun. Karena kita adalah pribadi-pribadi yang bersiap-siap. Pribadi-pribadi yang memakai masa penantian sebagai masa persekutuan. Dan memakai masa penantian ini sebagai masa untuk belajar setuju dengan kehendak Allah. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tuhan, kami tahu semua tidak ada yang kebetulan. Bahkan setiap musim-musim yang Tuhan ciptakan memiliki purpose ilahi, memiliki tujuan ilahi di dalamnya. Biarlah kami menjadi bijaksana dan berhikmat di dalam masa-masa musim kami, di dalam masa-masa penantian musim kami, sampai masa hidup kami menjadi pohon ara yang berbuah. Tuhan, ajar kami, Roh Kudus bimbing kami, supaya kami tahu untuk belajar mempersiapkan diri, untuk belajar bersekutu dengan Tuhan, dan belajar untuk setuju dengan kehendak-Mu. Berkati kami semua Tuhan, karena kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Nikolas yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari para kekasih Tuhan, kita sama-sama akan mengakhiri kebaktian pagi hari ini. Dan sebelumnya kita akan berdoa untuk memohon pimpinan Tuhan lebih lanjut. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman yang telah disampaikan. Dan juga biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang telah mendengarkan firman-Mu. Dan Tuhan juga memberkati para hamba-hamba-Mu yang telah ambil bagian dalam pelaksanaan daripada fellowship kami pada pagi hari ini dengan tim yang ada, ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, berkat Tuhan menyertai juga dalam kehidupan hari lepas hari setiap kami. Apapun yang kami hadapi dalam kehidupan ini, pergumulan yang kami hadapi, baik dalam kesehatan, baik dalam keuangan, baik dalam kehidupan keluarga, baik pribadi lepas pribadi kami, biarlah kami percayakan kepada Engkau. Hanya Engkaulah yang memberikan kekuatan, Engkaulah yang memberikan penghiburan, dan Engkaulah yang juga yang memberikan jalan keluar di dalam segala permasalahan kami. Karena Engkau adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, dan kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Dan sebelumnya ya Tuhan, kami memohon berkat Tuhan sebelum kami akan berpisah di dalam acara ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, sumber segala berkat, kasih sayang daripada Yesus Kristus Tuhan, pertolongan dan kuasa daripada Allah Roh Kudus, kiranya menyertai para kekasih Tuhan, mulai saat ini sampai Maranatha, dan bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya boleh menyambut dengan berkata, Amin.
Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian.